Film dibuka dengan menunjukkan pemandangan indah hutan belantara yang tenang dan bersalju. Adegan kemudian berlanjut ke rumah keluarga Ardor yang sangat sepi, di mana telepon terdengar pesan suara dari Dani Ardor, mengatakan bahwa dia menelpon untuk memeriksa orang tuanya karena saudara perempuannya yang bernama Terry telah meninggalkan email yang menakutkan sebelumnya, dan hal itu membuat dia khawatir. Dani sendiri adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang tinggal jauh dari keluarganya, dan untuk meredakan kekhawatirannya ini, Dani menelpon pacarnya yang bernama Christian. Christian dengan mudah menghiburnya dan memberitahunya bahwa saudara perempuannya yakni Terry mungkin baru saja membuat ancaman omong kosong lagi karena Terry sebenarnya adalah seorang bipolar. Di lain sisi kota, Christian sedang makan pizza dengan teman-temannya yakni Mark, lalu Joe seorang akademisi, dan yang terakhir adalah Val yakni si manis pemalu. Tiba-tiba obrolan grup itu terganggu saat Dani menelpon. Saat Christian mengangkat telepon, dia mendengar Dani meratap kesakitan. Dan diketahui bahwa Terry benar-benar melakukan bunuh diri bersama dengan pembunuhan ganda. Terry bunuh diri dan juga membunuh kedua orang tuanya, yakni dengan membuat mereka semua menghirup karbon monoksida dari asap knalpot mobil keluarganya. Keesokan harinya, Dani dan Christian menghadiri pesta rumah, di mana mereka bertemu Val, George, dan Mark yang secara terbuka sangat bahagia tentang perjalanan bersama mereka ke Swedia musim panas ini. Dani tampak sedikit kesal karena Christian tak memberitahunya tentang hal ini. Tapi Dani menunggu mereka sampai rumah sebelum akhirnya mengatakan sesuatu. Ketika Dani menanyainya tentang hal itu, reaksi Christian menunjukkan bahwa dia sangat manipulatif. Dan Dani malah mulai meminta maaf kepadanya. Keesokan harinya, Christian mengumumkan kepada teman-temannya bahwa dia telah mengundang Dani ke perjalanan mereka karena Christian merasa tak enak padanya. Mark tampaknya keberatan, tapi Val tampaknya senang dengan ide itu. Ketika Dani datang, dia dan Val ngobrol dan mereka tampak saling suka. Dia memberinya ide tentang festival titik balik matahari musim panas tahunan yang akan mereka hadiri dengan menunjukkan foto-fotonya. Namun festival hanya terjadi sekali setiap 90 tahun. Dan Josh yang ketika itu menulis tesisnya tentang perayaan musim panas menganggap itu sebagai kesempatannya sekali seumur hidup. Val berempati dengan peristiwa yang dialami Dani dengan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu bagaimana perasaannya karena dia juga kehilangan orang tuanya. Singkat cerita, musim panas telah tiba dan rombongan pun berangkat ke Swedia. Setelah penerbangan, mereka mendarat. Mereka menempuh perjalanan selama 4 jam untuk mencapai Hälsingland. Setibanya mereka di sana, rombongan itu disambut oleh pemandangan padang rumput yang indah bersama dengan pemuda lain dari komune. Menurut Val, mereka juga pulang dari studi di luar negeri. Val memperkenalkan grup ini sebagai teman Amerikanya. Lalu dia memperkenalkannya sebagai Steve, yakni saudara laki-laki Val. Steve membawa pulang beberapa turis dari London, yakni Simon dan Connie. Tak hanya itu, Steve membawa sekantong jamur ajaib dan mengusulkan agar mereka semua segera mengambilnya. Dani awalnya enggan, tapi berubah pikiran setelah Christian kembali mengajaknya untuk berpartisipasi. Merasakan keraguan Dani, Steve menawari Dani teh jamur sebagai gantinya. Setelah mereka mengambil jamur ajaib itu, kelompok itu duduk di sekitar padang rumput. Pada titik ini, Dani terengah-engah saat jamur itu mulai bereaksi di tubuhnya. Dia merasa seolah menyatu dengan bumi dan melihat rumput tumbuh di punggung dan tangannya. Tapi tiba-tiba dia menghentikannya dan mengumumkan dia memutuskan untuk berjalan-jalan. Dani tampak putus asa dan mulai berbicara pada dirinya sendiri dan mengatakan bahwa dia seharusnya tak memikirkan hal itu dan ini hampir hari ulang tahunnya. Saat dia berjalan melewati sekelompok anak muda lain, mereka mulai menertawakannya, membuat Dani semakin kesal. Dia kemudian melihat toilet dan memasukinya. Sendirian dalam kegelapan, dia sempat melihat sosok kakaknya yang berdiri di belakangnya dari pantulan cermin. Akibatnya Dani pun kabur dari toilet itu, lalu dia memasuki hutan. Dia memimpikan keluarganya juga tepat sebelum dia bangun di tengah tanah terbuka dengan sekelompok pria di sekelilingnya.
Christian memberitahunya bahwa mereka menemukannya 6 jam yang lalu dan langit tak pernah menjadi gelap. Pell kemudian mengumumkan kepada mereka bahwa mereka sekarang akan menuju ke tujuan akhir mereka. Kelompok berjalan melalui hutan belantara sampai mereka tiba di sebuah pemukiman suku Harga. Dari jauh sangat terlihat indah dan damai, bahkan lebih dari damai. Mereka kemudian disambut dengan hangat oleh penduduk desa itu. Sebuah upacara untuk menyambut para turis serta pesta titik balik matahari pun dimulai, dipimpin oleh pemimpin mereka yakni Sip. Josh ingin memotret tapi Pell mengatakan kepadanya bahwa dia harus melakukannya dengan diam-diam. Di antara kerumunan duduklah Rubin yakni seorang anggota komune yang cacat yang nampaknya sedang menulis sesuatu. Setelah upacara, para turis duduk-duduk sementara orang-orang Harga menari bergandengan tangan. Adik perempuan Pell bernama Maya bermain-main menendang Christian ketika dia melewatinya. Christian dan Josh yang tertarik pada Maya memutuskan untuk bergabung dengan formasi tarian. Sekarang setelah Christian tak ada, Pell memberi Dani gambaran yang dia buat lalu mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Dani sangat berterima kasih padanya, tapi Dani tampak sedikit sedih ketika dia mengetahui bahwa Christian lupa bahwa ini hari ulang tahunnya. Pada adegan berikutnya, kemeriahan telah mereda dan para turis sekarang berjalan-jalan di sekitar komune. Sementara Pell dan Steve menjelaskan tentang budaya suku Harga dan Josh membuat catatan untuk tesisnya. Di sini diketahui bahwa Steve pernah mengajak Connie berkencan, namun sayangnya Connie mulai berkencan dengan Simon segera setelah itu. Cukup jelas bahwa Steve masih memiliki perasaan padanya. Kelompok itu kemudian melihat sebuah bangunan segitiga tunggal dan bertanya pada Pell tentang bangunan itu. Pell menjelaskan bahwa itu adalah bangunan suci dan tak ada yang diizinkan untuk masuk. Mereka melewati beruang yang dikurung dan masih belum jelas untuk apa beruang itu disimpan di dalam kandang sana. Selanjutnya, Pell menunjukkan teman-temannya ke tempat tidur dan menjelaskan bahwa Harga memiliki kehidupan seperti musim. Lalu dia juga bercanda bahwa orang Harga mati saat musim mereka berakhir, yakni pada usia 72 tahun. Di lain sisi, Dani menemukan aula, lalu Pell menjelaskan bahwa wanita dalam foto itu adalah Ratu Mei yang dipilih setiap tahun selama festival. Segera setelah itu, seorang wanita muda Harga yakni Inge masuk untuk mengajak Pell pergi menonton film. Mark pun tampak bersemangat membayangkan tidur dengan seorang gadis Harga. Setelah itu, Christian mengajak Dani keluar dan menyanyikan lagu selamat ulang tahunnya dengan sepotong kue untuk menebus fakta bahwa Christian lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dani tampak sedikit kesal tapi dia memaafkannya. Di malam harinya, Pell menyuruh mereka semua istirahat karena besok ada upacara besar bernama upacara Atestupan. Ketika Christian bertanya tentang upacara itu, dia menolak untuk menjawab karena dia ingin membuat kejutan. Keesokan harinya upacara pun dimulai. Keluarga Harga berdiri mengelilingi satu set meja yang diatur dalam formasi lalu menunggu dua sesepuh datang. Setelah makan, kedua sesepuh itu berdiri dan mulai melantunkan lagu yang aneh, membuat Dani bertanya-tanya apa gunanya ini. Setelah selesai, orang-orang Harga bersulang. Kedua tetua itu kemudian dibawa pergi dan dibawa ke tebing, sementara semua Harga dan turis menonton dari bawah. Sif yakni pemimpin Harga berdiri di depan. Semua orang membacakan sebuah buku. Josh tampak terpesona olehnya dan bertanya kepada Pell tentang buku itu. Pell mengatakan kepadanya bahwa buku itu disebut sebagai Ruby Road, yakni sebuah kitab suci milik sekte Harga ini. Ketika mereka di atas tebing, kedua tetua itu dengan rela mengeluarkan telapak tangan mereka yang terbuka untuk diiris dengan pisau dan melanjutkan untuk menggosok darah di atas batu. Salah satu tetua berjalan ke tepi tebing. Disinilah Dani mulai merasakan ada yang tak beres dan mulai bernapas dengan berat seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar, wanita tua itu terjun hingga tewas
yang tentunya membuat Dani kaget dan ngeri. Simon dan Connie terdengar panik dan Steve menyuruh mereka untuk santai karena ini adalah salah satu tradisi mereka. Namun tak berhenti sampai di situ. Lansia kedua berjalan ke atas tebing dan terjun juga. Apesnya dia masih belum mati meskipun kakinya sudah sangat hancur karena jatuh. Keluarga Harga mulai mengerang seolah-olah mereka merasakan sakit yang sama. 4 orang suku Harga kemudian berjalan ke arahnya sambil membawa palu besar. Satu persatu 4 orang Harga bergiliran menghancurkan kepala pria itu. Menghancurkan tengkoraknya berulang kali untuk memastikan bahwa dia telah mati dan menyelesaikan ritualnya. Kali ini Simon dan Connie tak tahan lagi dan mulai pergi sambil mengupati orang-orang Harga. Pemimpin menghentikan mereka dan meluangkan waktu untuk menjelaskan bahwa ini hanyalah bagian dari kebiasaan mereka. Dan kedua orang itu baru saja mencapai akhir dari siklus hidup mereka yakni usia 72 tahun, maka mereka akan gembira. Setelah ritual yang mengerikan itu, Christian menemukan Josh dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membuat tesis tentang Harga juga. Hal ini membuat Josh marah karena dia sedang mengerjakan tesisnya tentang Harga untuk sementara waktu sekarang. Namun pikiran Christian sudah bulat dan dia bersikeras bahwa dia ingin melakukan tesis tentang Harga, tak peduli apapun yang terjadi. Josh kemudian menemui Pel untuk melampiaskan kemarahannya pada Christian. Pel tampak terkejut bahwa mereka sedang mengerjakan tesis mereka di komune dan menyarankan untuk tidak melakukannya. Mengatakan bahwa para tetua tak akan menyetujui dokumentasi semacam itu. Tapi Pel akhirnya berjanji untuk berbicara dengan yang lebih tua tentang hal itu. Sementara Dani sekarang kembali ke kamar tidur dan dia berkemas untuk pergi. Pel menemukan Dani yang mentalnya hancur setelah melihat kejadian saat ritual tadi. Yang jelas dia kewalahan dengan apa yang baru saja dia saksikan karena trauma baru-baru ini. Pel mencoba menghiburnya dan mengatakan kepadanya bahwa dari semua orang yang dia bawa ke sini, dia sangat senang ketika Dani datang. Pel kemudian bercerita tentang bagaimana orang tuanya meninggal dalam kebakaran ketika dia masih kecil. Dan meskipun dia adalah seorang yatim piatu, dia tak perlu merasa sendirian karena masyarakat membesarkannya sehingga membuatnya merasa dijaga dan dicintai. Dia kemudian meraih tangannya dan bertanya apakah Christian cinta padanya. Saat ini Dani akhirnya mengetahui bahwa Pel sangat mencintainya. Malam itu Dani bermimpi bahwa semua temannya menyelinap keluar dari Harga. Dani berlari keluar dan kemudian mendengar suara mobil bergerak dan melihat mobil temannya pergi. Dan saat pagi saat rombongannya masih tidur, saudara perempuan Pel yakni Maya menyelipkan semacam jimat di bawah tempat tidur Christian. Kemudian pada hari itu, Pel memberitahu Josh bahwa para tetua telah memberikan izin kepada Josh dan Christian untuk menulis tesis mereka di Harga. Dengan syarat bahwa mereka tidak menggunakan nama asli atau menentukan lokasi sekte Harga ini. Mark di sana tampak tak tertarik dan mengumumkan bahwa dia akan membuang air kecil. Josh kemudian mengeluarkan jimat yang ditemukan di bawah tempat tidur Christian. Dan Pel mengatakan kepadanya bahwa itu adalah rune cinta. Christian berjalan ke arah mereka, mengatakan bahwa saudara perempuannya yakni Maya tampak naksir padanya. Lalu tiba-tiba salah satu warga Harga mulai berteriak. Ternyata hal itu gara-gara Mark buang air kecil di pohon leluhur, tempat dibuangnya abu suci orang-orang Harga. Pel pun tampak sangat kesal dengan ini. Di sisi lain, Connie tampaknya terburu-buru meninggalkan Harga. Salah satu warga kemudian mendatanginya dan memberitahunya bahwa Simon telah pergi lebih dulu. Dan bahwa Connie harus menunggu untuk naik kereta berikutnya. Tentu saja Connie merasa sangat sulit dipercaya, lalu Connie pun pergi mencari Simon. Dani yang mendengar seluruh percakapan ini pergi mencari Christian untuk memberitahunya tentang hal itu. Tapi Christian tampaknya acuh tak acuh tentang hal itu dan tampaknya lebih tertarik untuk mengajukan pertanyaan mengenai Harga untuk tesisnya. Dani kemudian pergi dan seorang wanita Harga mengundangnya untuk membantu mereka memasak makanan bersama para wanita sekte Harga lainnya. Sementara itu, Josh menghabiskan hari itu dengan seorang tetua yang dengan sabar menjelaskan kepadanya tentang Ruby Road. Rupanya Ruby Road adalah karya abadi yang turun-temurun setiap generasi ditulis oleh seorang penyandang cacat di Harga. Di generasi ini, penulisnya adalah Rubin yang merupakan keturunan cacat yang disengaja.
Ketika Rubin meninggal, Sekte Harga akan membuat keturunan Incest lagi untuk melanjutkan penulisan Ruby Road sampai seterusnya. Josh meminta izin untuk memotret buku itu, tapi sesepuh dengan tegas menolak ide ini. Saat makan malam itu Dani merasa terganggu dengan ketidakhadiran Connie dan merasa bingung mengapa Simon pergi tanpanya. Seorang penduduk desa Harga menyela dengan mengatakan bahwa Simon telah menelpon Connie dan keduanya telah dipertemukan kembali di stasiun kereta. Namun informasi itu tampaknya tak membuat Dani tenang. Pria Harga yang meneriaki Mark tadi terlihat menatapnya dengan ketidakpuasan. Udara gelisah mulai dirasakan di antara seluruh kelompok. Ketika Christian menggigit kuenya, dia menemukan rambut terselip di sana yang tak lain adalah milik Maya. Maya terlihat menatapnya dari kejauhan. Tak lama kemudian, Inge mendatangi Mark dan menyuruhnya mengikutinya. Dia dengan bersemangat bangun dan pergi bersamanya, meskipun dia tak tahu apa yang menunggunya. Malam itu ketika semua orang sudah tidur, Josh menyelinap pergi dari tempat tidur untuk memotret Ruby Road. Tapi tiba-tiba, sosok tanpa celana mengenakan kemeja Mark mendekatinya dan menjatuhkannya. Ternyata sosok itu adalah Rubin yang sedang menggunakan wajah berkulit Mark. Saat sarapan esok paginya, Dani mempertanyakan ketidakhadiran Mark dan Josh. Seperti biasa, Christian menghilangkan kekhawatirannya dan meyakinkan bahwa mereka baik-baik saja. Lalu tiba-tiba seorang tetua berdiri dan mengumumkan bahwa Ruby Road hilang dari kuil, menuduh bahwa Josh telah mencurinya dan pergi. Setelah sarapan, beberapa tetua menghadapi Christian, Dani, dan Pel untuk menanyakan keberadaan Josh dan Mark. Mereka menunjukkan bahwa hilangnya mereka sangat mencurigakan mengingat situasinya. Christian tampaknya yakin bahwa Josh pasti mengambil buku itu dan kabur. Karena itu, Pel dan seorang tetua Harga memutuskan untuk pergi mencari Josh dan Mark. Sedangkan Dani ditugaskan untuk menghabiskan hari bersama para wanita Harga lagi. Christian bagaimanapun tampaknya memiliki sesuatu yang istimewa menunggunya. Karena tampaknya pemimpin yakni Sip ingin bertemu dengannya. Di scene berikutnya, para wanita Harga sedang mengantri untuk minum teh khusus untuk kompetisi Ratu Mei. Belum jelas terbuat dari apa air itu, namun satu hal yang pasti, Dani akan mengikuti kompetisi ini. Tepat sebelum kompetisi dimulai, Dani mulai merasakan pengaruh obat dalam teh itu, di mana dia melihat rumput tumbuh dari kakinya. Seorang tetua mengumumkan aturan kompetisi, mengatakan bahwa siapa saja yang bisa menari paling lama adalah pemenangnya. Dan dengan demikian, kompetisi pun dimulai. Di dalam kabin Sip, Christian ditanya bagaimana perasaannya terhadap Maya. Dia tampak terkejut dan bingung. Adegan memperlihatkan ketika dia keluar dari kabin dan berjalan ke penari wanita. Setelah beberapa saat dalam kompetisi, para wanita mulai jatuh ke tanah sampai tersisa 8 tarian. Dani ada di antara mereka dan dia tampak bersenang-senang. Sementara itu, Christian sedang menonton di antara para hadirin. Tepat ketika seorang wanita Harga mendatanginya dan memberinya minuman, mengklaim bahwa itu adalah mata air dengan khasiat khusus. Dia melirik Maya yang duduk di kejauhan sebelum menegak minumnya. Sedangkan Dani masih menari, dia tampak lelah tapi dia tetap riang. Setelah sekian lama menari, dua wanita Harga segera tumbang, meninggalkan Dani yang terakhir berdiri. Dani bingung saat ini karena dia sekarang dinobatkan sebagai Ratu Mei. Di sini Dani memperhatikan orang tuanya di antara warga Harga dan Pel pun mendadak mencium bibirnya. Dia diangkat ke atas panggung dan dibawa ke meja makan, sementara warga lainnya bernyanyi dalam kemuliaan. Christian tampaknya tak terlalu bersemangat dan hanya melihat dari kejauhan. Dani bersukaria di singgasananya, sekaligus cinta baru yang dia terima, dan keluarga Harga pun makan bersama dalam kegembiraan dan kedamaian. Ratu Mei memberkati tanaman dan ternak, dan Dani harus pergi sendiri. Karena Christian tak bisa ikut dengannya, Dani dibawa pergi untuk memberkati tanaman dan ternak.
Setelah dia pergi, Christian dibius lagi dan dibawa ke sebuah tempat di mana dia akan mengenakan pakaian kaum harga. Di sana ada Maya terbaring di ujung ruangan menunggunya dan dikelilingi oleh para harga lainnya. Danny mendekati tempat itu dan tanpa sengaja melihat pemandangan Christian yang sedang genjot dengan Maya melalui lubang kunci pintu. Danny langsung merasa mual dan muntah di tanah. Para wanita harga kemudian datang membantunya dan mereka mulai mencoba menenangkannya. Mereka mulai mengerang dan menangis bersamanya seolah berbagi rasa sakit. Christian menyadari bahwa dia ketahuan, dia pun berlari keluar. Karena ngeri, dia berlari dan memasuki kandang ayam, di mana dia menemukan tubuh telanjang Simon yang melayang di udara. Paru-parunya keluar dari punggungnya dan entah bagaimana masih berdenyut menunjukkan bahwa dia masih hidup. Saat ini Christian pun ketakutan, tapi tiba-tiba seorang tetua muncul di hadapannya dan meniupkan semacam obat penenang ke wajahnya membuatnya pingsan. Ketika Christian bangun, dia dikelilingi oleh warga harga. Lalu seorang wanita memberitahu Danny bahwa dia tak dapat lagi berbicara atau bergerak. Ternyata dia sudah di upacara Midsommar terakhir, yang mana ketika itu dia duduk di atas panggung ditutupi oleh bunga. Bahwa mereka mengorbankan 9 nyawa manusia untuk festival Midsommar tahun ini, yakni 4 orang dari mereka sendiri dan 4 orang asing. Dan yang satunya dipilih oleh ratu. Jadi untuk meratakan jumlahnya, saudara laki-laki Pel yakni Steve dan seorang pria bernama Ul telah dengan sukarela memberi nyawa mereka juga. Berikutnya Ratu Mei dapat memilih yang terakhir dari 9, di mana itu antara lokal atau Danny yang memilih. Adegan berikutnya memperlihatkan para warga harga membawa mayat para turis ke dalam bangunan suci dan menatanya dengan rapi. Beruang yang dikurung akhirnya dibunuh dan organ-organ di dalamnya diambil. Setelah itu mereka mulai memajangnya di samping mayat sekaligus Steve dan Ul. Mereka kemudian membakar bangunan itu sementara para warga harga lainnya melantunkan doa mereka di luar. Danny sekarang rela bergabung dengan keluarga harga karena dia akhirnya merasa dicintai dan juga dijaga. Ratu Mei yang baru ini menyaksikan bangunan itu terbakar dan para harga lainnya mulai berteriak dan meratap kesakitan merasakan sakit rakyat mereka di dalam. Danny juga menjerit dan menangis bersama para harga. Danny pun bersatu dengan mereka serta tersenyum dalam kebahagiaan sambil menatap gedung yang terbakar dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.